Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral jamaah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la'allakum tuflihun. Kaqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, berupaya secara maksimal sekemampuan kita jamaah sekalian untuk memperkokoh akidah kita, memperbanyak amal-amal soleh kita, menyempurnakan ibadah-ibadah kita, mempererat silaturahmi kita, serta menjaga ukhuwah kita dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapat ridha Allah, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jiwa takwa Allah adalah jiwa-jiwa yang senantiasa di dalam dirinya selalu berkarakter memiliki spirit hijrah, di mana beberapa waktu kita akan menyambut tahun baru kita, tahun baru Islam 1 Muharram yang kita sebut dengan tahun Hijriyah. Dan ini harusnya bagi kita orang-orang bertakwa menjadikan tahun baru Hijriyah ini menjadi spirit untuk mendorong kita mengedepankan semangat perubahan menuju kebaikan dan perbaikan. Bagaimanapun juga jamaah sekalian, kemahademokratisannya Allah, kemahademokratisannya Allah memberikan leluasanya seorang manusia untuk memberikan perubahan di dalam hidupnya. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang berusaha untuk merubahnya sendiri. Di dalam surah Al-Balad ayat 10, bahkan Allah dengan tegas, wa hadainahun najdain, dan kami Allah memberikan petunjuk kepada setiap insan, setiap manusia akan adanya perubahan yang namanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan atau keburukan. Ketika seorang manusia kemudian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wahyu Al-Qur'an yang kemudian membimbing setiap insan untuk menuju perubahan, mengarah kepada perbaikan dan kebaikan. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu jamaah di dalam melakukan segala perubahan ini tidak terlepas dari bekal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Antara lain jamaah sekalian, marilah kita bekali diri kita dengan kekuatan iman yang hakiki yang menghunjam di dalam hati kita, yang iman itu membingkai setiap amaliyah kita,
mendasari setiap perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, baik laki maupun perempuan, yang melakukan perbuatan amal-amal soleh, yang di situ kemudian wa huwa mu'minun, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti yakin sungguh akan memberikan kehidupan dan penghidupan seorang manusia tersebut dalam kehidupan yang sebaik-baiknya. Bukan hanya itu saja jamaah sekalian, Allah juga berjanji walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah juga akan memberikan pahala yang jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada apa-apa yang pernah kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang kedua jamaah, agar hidup kita selalu berubah menuju kebaikan dan perbaikan, tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan bekal kekuatan fisik kita. Kita jaga kondisi kita, kita jaga imun kita, perbanyak olah fisik kita, di samping juga tidak melupakan olah mental spiritual kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu afdalu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, yang sehat, tentu jauh lebih utama dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang sengaja fisiknya dilemahkan karena tidak bisa menjaga kondisi dengan imun yang dikuatkan dan dijaga dalam segala aspek kehidupan. Jamaah sekalian rahimakumullah, betapa urgensinya situasi kondisi seperti ini agar kita senantiasa menjaga kondisi kita, meskipun tidak menutup kemungkinan yang namanya ujian dan cobaan sakit kadang mendera di tengah-tengah kehidupan kita. Namun bagaimanapun juga jamaah sekalian, ikhtiar kita, usaha kita, itulah bagian dari ibadah yang dicatat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah. Kemudian bekal yang berikutnya adalah jangan lupa, karena ini adalah satu hal yang paling utama dan paling fundamental di dalam kehidupan kita, yaitu senantiasa bersandar diri kepada Allah dengan doa-doa kita, dengan kesabaran dan salat-salat kita. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sabar dalam arti mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau kemudian kita diperintahkan mengikuti protokol kesehatan, itulah bagian kesabaran kita dengan ikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, dan bertawakal secara total. Insya Allah, Allah yang kemudian akan memberikan keamanan, keselamatan, serta kesehatan, tentu dengan ridhonya, barokah dunia dan akhirat kita. Dan yang terakhir jamaah sekalian, di dalam kita membekali diri dalam hidup ini jamaah, tentu tidak terlepas dari yang namanya jihad, ijtihad, dan mujahadah. Kesungguhan secara sungguh-sungguh di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan. Dalam konteks surah Ali Imran, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam bertakwa itu harus disertai dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, tidak main-main. Dalam berikhtiar kita hidup di dunia pun jamaah sekalian, kita harus berusaha secara maksimal, tidak setengah-setengah. Dan itulah yang disebut dengan jihad, sehingga ada jihadun nafsi, jihadul jasadi, jihadul mal, bahkan jihadul jama'i. Kita bersungguh-sungguh di dalam menjaga kondisi situasi kita, bahkan menjaga dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bergotong royong, bersama-sama, bersatu padu, saling membantu, saling menolong antar sesama kita, yang disitulah hakikat keislaman kita yang menjadi jaminan
menjadi jiwa-jiwa yang mempesona di tengah-tengah masyarakat dan umumnya manusia. Sebagaimana yang difirmankan Allah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Orang-orang beriman itu harus berislam secara kafah. Islam yang senantiasa membawa keselamatan dan penyelamatan, perdamaian dan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan antar sesama kita. Yang disitulah kemudian bermuara kepada rahmatan lil alamin yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan disitulah jamaah sekalian, hakikatnya orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, sebagaimana firman Allah surah Al-Anbiya 107 dan juga kemudian surah Al-Baqarah 218. Ya ayyuhalladzina amanu innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah, hijrahnya itu disertai dengan jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh menapaki hidup ini karena Allah, menuju ridha Allah dengan pahala dari Allah yang kita harapkan, maka orang semacam ini yarjuna rahmatullah, yang akan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya sekeluarga dan masyarakat kita bangsa Indonesia, khususnya di Kota Surabaya, wabil khusus jamaah Masjid Al-Huda, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sekeluarga, dan insyaallah bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal mu'minina wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين فقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما حاض بعلمك وخض به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين.
اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البعث عنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وصحح أجسادنا وطول عمورنا وبارك أرزاقنا وحصل مقاصدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن والطاعون وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر